Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AF Studio. Suara kita suara bersama. Konten kali ini kami hanya membacakan pemberitaan terkait dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak. Sebuah kabar yang ditulis oleh Muhammad Syahrial, editor Muhammad Syahrial, dan ditayangkan di kompas.com. Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi kian menguat. Pemerintah pun disebut masih terus menggodok rencana tersebut hingga saat ini. Gejolak ekonomi global yang menyebabkan inflasi di banyak negara turut menyeret harga minyak dunia ke arah yang lebih tinggi. Kondisi itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan solar. Pasalnya, jika harga BBM bersubsidi tak dinaikkan, anggaran kompensasi dan subsidi energi akan semakin membebani APBN. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 sebesar 502,4 triliun. Tanggapan pengamat kebijakan publik, sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Pasundan, Unpas, Bandung, Dr. Deden Ramdan MMC, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tak bisa terelakkan, walaupun sangat berat. Deden mengatakan, kebijakan ini perlu diambil agar pemerintah dan rakyat dapat berbagi beban anggaran subsidi dan kompensasi energi tersebut. Meski begitu, Deden mengingatkan, kenaikan harga BBM dapat diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya yang dapat memperberat beban masyarakat. Apalagi, menurut Deden, kebanyakan pengguna Pertalite dan solar merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dari pemerintah, baik makro maupun mikro, tentu dibutuhkan karena efek kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat beban masyarakat menjadi lebih berat, kata Deden kepada Kompas, Jumat 26 Agustus 2022. Deden menambahkan, usai menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah melalui kementeriannya harus memonitor dan mengendalikan harga bahan-bahan pokok agar daya beli masyarakat tidak menurun. Selain itu, Deden menuturkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan efek kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap stabilitas politik. Mau tidak mau itu akan berimbas kepada sorotan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ucapnya. Deden menjelaskan, tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Kenaikan harga BBM tentu bertolak belakang dengan spirit tersebut. Kebijakan yang merugikan masyarakat itu akan dibaca sebagai bentuk dari ketidakmampuan pemerintah beserta jajaran kabinet termasuk partai politik pendukungnya dalam mempertahankan stabilitas politik, kata Deden. Jadi stabilitas ekonomi berbanding lurus dengan stabilitas politik, imbuhnya. Namun Deden menekankan, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini menjadi sulit dihindari karena faktor penyebabnya berasal dari luar, yakni tingginya harga minyak dunia. Menurut saya ini hal yang tidak bisa dihindari ketika harga minyak dunia terus menguat. Karena hari ini posisi Indonesia bukan negara pengekspor minyak lagi. Bukan bagian dari OPEC, kita impor, jelasnya. Deden melanjutkan, pemerintah perlu berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi yang pelik ini. Dampak yang harus diperhatikan ketika kenaikan harga BBM itu betul-betul diputuskan, paparnya. Terkait efektivitas pemberian bantuan sosial, Bansos, kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Deden menekankan, pemerintah harus memastikan bahwa Bansos bisa disalurkan secara tepat sasaran. Yang paling penting, ada pengawasan dan rasa keadilan dalam distribusi Bansos kepada masyarakat yang terdampak, pungkasnya. Di lain pihak, salah satu anggota legislator menyatakan bahwa kenaikan Pertamax tak bisa jadi indikator kegagalan pemerintah. Berita ini dikemas dalam republika.co.id, Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertamax tidak bisa menjadi salah satu indikator kegagalan pemerintah.
Bahkan menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia pasca dihantam pandemi COVID-19 dinilai termasuk yang tercepat dibandingkan negara lain. Dasarnya apa yang menuding pemerintah Jokowi gagal, sedangkan secara global Indonesia menjadi salah satu yang terbaik dalam pengendalian COVID-19. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang proses pemulihan ekonominya tercepat dari negara-negara lain, kata Rahmat, Kamis, 14 April 2022. Menurut legislator dari fraksi PDIP itu, keberhasilan pemerintah tersebut adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sehingga, dia menilai lucu jika kenaikan harga BBM dan beberapa sembako dijadikan alasan menuding pemerintah gagal. Rahmat mengingatkan dampak perang Rusia dengan Ukraina itu begitu besar terhadap perekonomian global. Salah satunya migas yang mengerek naik. Sehingga otomatis seluruh dunia mengalami suatu inflasi yang begitu dahsyat. Ia mengatakan, Amerika Serikat dan Cina pun ikut mengalami inflasi tersebut. Saya kira menjadi lucu dan menjadi aneh ketika masalah kenaikan BBM yang diakibatkan dari efek domino dari perang Rusia dengan Ukraina. Kemudian disalahkan atau dicap gagal karena Indonesia tidak bisa menekan harga global. Jelasnya, dia menjelaskan bahwa harga minyak dunia melonjak. Sehingga, lanjut dia, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka APBN akan mengalami perubahan yang sangat besar. Menurutnya, jika mengalami perubahan, dampaknya terhadap sejumlah program pemerintah seperti bantuan sosial, bansos, atau bantuan langsung tunai, BLT, akan terganggu. Kalau kita tidak naikkan, akan terjadi subsidi yang sangat besar. Sehingga dampaknya kepada program-program kerakyatan akan terganggu. Mana ada negara yang bisa menghindar terhadap kenaikan harga BBM akibat dampak perang Rusia dengan Ukraina? Saya kira itu fakta ya. Tegasnya. Maka itu, dia mengajak siapapun terutama yang menuding pemerintah gagal untuk belajar menganalisa kondisi global saat ini. Dia juga mengajak menganalisa kenapa harga BBM di seluruh dunia naik atau mengalami inflasi. Ayo belajar terhadap situasi seluruh dunia. Kita percaya pemerintah akan berupaya keras terhadap kenaikan itu bisa ditekan meskipun inflasi pasti naik. Harga BBM otomatis. Tapi bagaimana agar kenaikan itu bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini? Pungkasnya. Penulis Dian Erika Nugraheni, editor Ica Rastika, Jakarta. Kompas.com dalam pemberitaan dikatakan bahwa pemerintah belum menetapkan sikap terkait harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi, Pertalite dan solar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi masih dievaluasi oleh pemerintah dalam 1 hingga 2 hari mendatang. Setelahnya, laporan hasil evaluasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Terkait evaluasi, kenaikan BBM subsidi masih sedang dilakukan dalam 1-2 hari ini. Minggu ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden, ujar Airlangga di kantor Presiden pada Rabu, 24 Agustus 2022. Namun, Airlangga tidak menjawab saat ditanya lebih lanjut soal kapan pemerintah mengumumkan kebijakan soal harga BBM bersubsidi. Dia pun tak memberikan jawaban tegas ketika disinggung soal isu pemerintah akan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 30%. Ya, kita bahas dulu. Nanti keputusannya akan kita sampaikan, kata dia. Isu kenaikan harga BBM mengemuka setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan solar pada pekan ini. Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp502 triliun. Sehingga subsidi kemungkinan tidak akan diteruskan. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini, BBM subsidi.
Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Kata dia dalam kuliah umum Universitas Hasanuddin pada Jumat, 19 Agustus 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan soal 3 opsi dalam skema subsidi BBM. Ia menjelaskan, 3 opsi tersebut kini masih didiskusikan oleh para menteri. Setelah itu, hasilnya baru dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Belum diputuskan skema subsidi yang diambil. Ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, kita sedang diskusikan di antara para menteri. Nanti dilaporkan ke Bapak, kemudian baru disiapkan skema yang diputuskan, ujar dia. Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan, ada 3 pilihan terkait penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah. Menurut dia, ketiganya bukan pilihan yang mudah. Bendahara negara itu menyampaikan, pilihan pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Pilihan kedua yakni mengendalikan volume pertalite dan solar. Serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi. Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak, ujar dia saat ditemui di gedung DPR RI, Selasa, 23 Agustus 2022. Ia menyampaikan, tanpa kenaikan harga pertalite dan solar, negara harus kembali nombok sebesar Rp198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi. Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka itu sudah membengkak 229% atau sebesar Rp349. 9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik 3 kali lipat. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif memberikan penjelasan soal alasan mengapa pemerintah belum juga menegaskan sikap soal penanganan harga BBM bersubsidi. Menurut Arifin, keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi mempertimbangkan banyak aspek. Kita akan bahas lagi, ujar Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek. Aspek daya beli dan kemampuan pendanaan pemerintah. Selain itu, pemerintah memperhitungkan kondisi akhir tahun yang mana diprediksi kebutuhan energi akan meningkat. Ketersediaan energi terbatas. Harganya bisa meningkat. Mau masuk musim dingin di luar. Sekarang kita harus upayakan penuhi paling enggak listrik. Untuk manfaatkan maksimum capacity base load dalam negeri. Tutur Arifin. Dia juga mengungkapkan, sejumlah menteri menggelar rapat membahas penanganan harga BBM bersubsidi pada Rabu sore. Rapat tersebut digelar usai para menteri mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di kantor Presiden. Siapkan bansos meski kenaikan harga BBM belum jadi diumumkan. Pemerintah sudah mempersiapkan bantuan sosial, bansos, dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan tersebut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos ini diberikan dalam rangka memberikan bantalan sosial yang lebih kuat bagi masyarakat yang nantinya terdampak kenaikan BBM. Pertama, alternatifnya anggaran subsidi BBM itu tidak lebih dari Rp502 triliun. Jadi kalau anggaran sekarang kan yang disampaikan ke DPR kan angkanya lebih sedikit, ujar Airlangga. Sehingga exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan, tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan, kata dia. Baca juga, Erick Thohir. Pemerintah tidak hilangkan subsidi BBM, tapi hanya dikurangi. Airlangga mengatakan, bantalan sosial yang dimaksud berupa bansos. Adapun teknis bansos dan bagaimana penyalurannya masih akan dibahas bersama pihak terkait. Airlangga juga mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi nantinya akan membawa dampak bagi industri, daya beli masyarakat, maupun inflasi. Oleh karena itu, kata dia,
Kabarnya Pertalite akan dijual dengan bandrol Rp10.000 per liter. Jika memang benar harga Pertalite akan naik menjadi Rp10.000 kenaikannya cukup besar. Lebih dari Rp2 per liter. Tepatnya Rp2.350. Menanggapi isu kenaikan harga Pertalite, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan kalau Pertamina masih menunggu arahan. Sementara kami masih menunggu arahan dari pemerintah. Karena penentuan harga merupakan kewenangan dari regulator. Ucap Irto kepada Kompas. Minggu, 21 Agustus 2022. Irto masih belum mau mengatakan kapan kenaikan harga akan terjadi. Selain itu soal besarannya yang menjadi Rp10.000 per liter. Irto juga belum mau bicara banyak. Kita tunggu arahan pemerintah saja, ucapnya. Bisa dilihat, sejak awal Agustus Pertamina sudah menyesuaikan harga produk non-subsidi selain Pertamax. Jadi yang terkena kenaikan harga seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli di angka 106,73 USD barel. Masih lebih tinggi sekitar 24% dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif. Namun harganya masih cukup tinggi, kata Irto kepada Kompas. Belum lama ini, untuk Pertamax Turbo, ROM 98, terdapat penyesuaian harga menjadi Rp17.900. Lalu Pertamina Dex, CN